Harga kedelai impor tembus rekor Rp11.000 akibat pelemahan nilai rupiah. Perajin tahu tempe kembali mengurangi ukuran untuk menekan kerugian. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program informasi sekitar Lampung. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembahasan di Lampung. Lonjakan harga barang impor seperti kedelai akibat pelemahan nilai rupiah menjadi sajian utama hari ini. Harga kedelai melambung 40% dalam tempo singkat. Harga kedelai super bahkan menembus rekor tertinggi Rp11.000 per kilogram. Lonjakan harga bahan baku di luar perkiraan ini membuat produsen tahu tempe kalang. Pemirsa, bersama saya Fia Rayu, inilah sekitar Lampung selengkapnya. Pemirsa, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak kenaikan harga produk impor seperti kedelai. Harga bahan baku tahu tempe ini mencapai Rp9.300. Kedelai super bahkan menembus rekor Rp11.000 per kilogram. Harga kedelai impor di pasaran Kota Bandar Lampung terus melambung selama sepekan terakhir. Kenaikan rata-rata 40% dari Rp7.600 menjadi Rp10.000, sebelum sedikit turun menjadi Rp9.300. Nilai ini merupakan harga tertinggi dalam kenaikan begitu gratis. Kedelai super juga mencatat rekor Rp11.000. Penurunan harga belum berarti, apalagi serapan pasar masih tinggi, terutama kalangan produsen tahu tempe. Distributor tidak menurunkan harga selama permintaan banyak. Pedagang mencermati harga kembali normal jika permintaan turun. Melambungnya harga kedelai impor di luar perkiraan pedagang maupun produsen tahu tempe. Estimasi kenaikan harga semula tak lebih 10%. Pengusaha tempe kini menghadapi dilema, yaitu memperkecil ukuran tahu tempe atau turut menaikkan harga. Kedua langkah ini sama-sama beresiko diprotes konsumen. Dengan aksi yang kemarin itu harga masih 93, distributor masih belum menurunin. Harga masih segitu. Nah, dari sebelumnya berapa sih Mas harga normal? Normalnya cuma 76. Iya. Kenaikannya memang kemarin itu drastis atau memang banyak langsung begitu langsung begitu hari pertama kenaikan itu sampai 1.000. Setelah itu mulai 300 sampai sekarang 9.300. Kalau tertinggi Mas kemarin di sini berapa sampai kisarannya? Kemarin sampai 9,5 sampai 10.000. Sampai 10.000. Iya. Tertinggi ya. Iya. Kalau stok sih stabil, dari gudang distributor juga ada banyak kalau barang. Banyak ya? Iya. Pemirsa, lonjakan harga kedelai mengancam usaha tahu tempe. Perajin mulai memperkecil ukuran untuk menekan biaya produksi. Langkah ini menimbulkan protes pelanggan. Produksi tahu tempe juga turun 50% hanya dalam sepekan. Lonjakan harga kedelai impor dari Rp7.600 menjadi Rp10.000 per kilogram, memukul industri tahu tempe di kawasan Jagabaya, Kedaton, Bandar Lampung. Pengrajin mengurangi volume tahu tempe untuk menekan kerugian. Harga bahan baku tidak turun berarti sehingga produsen mengurangi volume produksi. Kualitasnya, Pak. Pilih A. Pengurangan volume produksi maupun ukuran tahu tempe tetap tidak sebanding dengan kenaikan harga bahan baku. Usaha tahu tempe kini terancam gulung tikar, apalagi harga kedelai super mencapai Rp11.000. Pengusaha tempe mengurangi produksi sampai 50%, sambil berharap harga kedelai kembali normal. Upaya ini tetap tidak mengurangi kerugian. Yuk, angkat. Ya kalau dolar naik kan otomatis kan kedelai kan berubah harganya. Nah itu ya kita siasati aja sih. Caranya gimana Pak? Menyiasatinya? Ya memperkecil ukuran atau dinaikkan harganya. Tapi kalau menaikkan harganya kan nggak mungkin. Paling memperkecil ukuran. Iya, kalau harga kedelai naik kita nggak kecilin ya nggak dapat apa-apa. Persaingan makin banyak, Pak. Persaingan semakin ketat. Pengusaha menempuh siasat terakhir, yaitu memperkecil ukuran tahu tempe. Risiko protes pelanggan pun datang bertubi-tubi.
Pengusaha meyakinkan pengurangan volume tidak lebih mempertahankan kelangsungan usaha. Dari Bentar Lampung, Anda Safandi melaporkan. Pemirsa, pelemahan nilai rupiah dari Rp11.000 menjadi Rp12.000 per dolar juga memicu lonjakan harga emas dan barang elektronik. Daya beli masyarakat seketika anjlok. Warga Kota Bumi Lampung Utara lebih banyak menjual perhiasan. Pasar emas dan pasar elektronik merespon buruk atas pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pertokohan emas di Kota Bumi sepi transaksi, apalagi harga emas 24 karat naik 15% dari Rp450.000 menjadi Rp480.000 per gram. Harga ini diperkirakan melambung lagi. Lonjakan harga perhiasan emas sangat memberatkan pedagang maupun pembeli. Daya beli masyarakat menurun tajam sepekan. Warga Lampung Utara kini lebih banyak menjual perhiasan. Pemilik emas menikmati keuntungan lebih besar, sementara pedagang berpotensi menanggung kerugian lebih besar. Ya, saya banyak yang jual. Jadinya kita untuk seimbangin ya kita puter gitu, puter di toko. Kalau kan nggak ke Lampung deh. Kadang-kadang nanti lah kalau sering sakit, sering kita nggak punya berat bisa dijual. Oh gitu ya. Harga barang elektronik juga terimbas pelemahan nilai rupiah. Harga kulkas, televisi, sound system hingga kipas angin naik rata-rata 15%. Pedagang elektronik memprediksi kekacauan pasar jika nilai rupiah tidak menguat hingga akhir tahun. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. 3 rumah warga keliling Bandar Lampung ambrol akibat talut sungai tergerus air hujan. Tetaplah bersama kami. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Sahabat sekalian, dalam perjalanan hidup kita sejak kecil, kita selalu merindukan sosok yang teduh. Ia selalu menyemangati kita saat kita terpuruk. Bahkan ia selalu menyemangati setiap dalam perjalanan hidup kita. Ia suka mendukung pada saat orang lain merendahkan. Ia sosok yang mulia dan sangat penting bagi kehidupan kita. Ia adalah ibu. Sahabat sekalian, muliakan ibu, maka akan mulia hidup kita. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega-9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan, apapun usahanya. Perusahaan mengisi formulir pendaftaran dan data karyawan. Serahkan ke BPJS Kesehatan untuk mendapatkan virtual account. Beban pekerja hanya 0,5% dari gaji per bulan. Perusahaan melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk. Tukarkan bukti pembayaran dengan identitas peserta. Menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan wajib dan bermanfaat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Akibat talut sungai tak kuat menahan arus air saat hujan lebat Minggu malam kemarin, 3 rumah warga di Kelurahan Kemiling, Bandar Lampung ambrol. Longsoran menghancurkan dapur rumah warga, bahkan bangunan melorot ke dasar sungai. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kota Bandar Lampung Minggu malam menyebabkan debit air aliran sungai di sekitar permukiman warga di kawasan ini pasang. Arus air menggerus talut penahan dinding sungai. Akibatnya 3 rumah di bibir sungai di Jalan Karet, Gang Teknik Blok 1 Kemiling, Permai, Bandar Lampung ini ambrol. Meski tidak ada korban, 3 pemilik rumah, Muhammad Ali, Sunardi, dan Awal mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Salah seorang korban longsor, M. Ali, menuturkan peristiwa longsor terjadi Minggu malam saat hujan lebat melanda kota Bandar Lampung. Sebelum dapur rumahnya tergerus air, atap dapur rumah bergerak dan berbunyi, kemudian amblas ke dasar sungai. Ini bunyi, bunyi sen ini kan, jadi
anak saya langsung lari dari kamar itu mengambil kelinci. Ini kan ada kandang kelinci, Pak. Mengambil kelinci, dia melangkah katanya langsung longsor, mundur lagi, manggil saya dia. Roboh ya, roboh. Gitu. Kali saya keluar, ada lagi. Warga kemudian membantu membersihkan material longsor yang menimbun aliran sungai untuk mengantisipasi kembali terjadinya longsor. Para korban mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki bangunan rumah yang rusak akibat longsor. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi melaporkan. Pemirsa, permukiman Kelurahan Bakung dan Kuripan, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung sebelumnya direndam banjir. Air drainase luber ke perumahan setelah hujan deras 2 jam. Luberan juga menggenangi permakaman. Kemarin udah berapa? Drainase Kelurahan Bakung dan Kuripan, Teluk Betung Barat membanjiri permukiman setelah volume air hujan meningkat gratis selama 2 jam. Saluran air banyak tersumbat dan memicu luberan. Ketinggian air mencapai selutut, namun cukup menimbulkan kepanikan. Luberan air selutut memaksa sejumlah warga mengungsi ke lokasi lebih tinggi atau bergegas ke rumah kerabat. Warga begitu was-was sehingga membiarkan banjir menggenangi perabotan seperti lemari dan peralatan elektronik. Penghuni baru berbenah setelah banjir surut. Beginilah emang. Kalau hujannya gede lama, tapi kalau hujannya kecil-kecil ya enggak. Tadi berapa jam itu hujan? Lama juga tuh, besar. Kayaknya enggak sampai 3 jam masih enggak nyampe, itu pun besar. Di sini kalau besar sejam aja begini. Lumayan gitu. Waktu kemarin masih enggak seberapa, tapi sekarang. Sekarang ini? Iya. Itulah. Jadi sering masuk air ke sini ya? Oh, sering. Tempo hari mau sampai segini, di sini sampai sudah ada. Sudah ada. Iya, kalau pas ini waktu jebol. Nah, waktu Citra Garden itu. Itu mah lumayan. Semua juga kanyut. Jadi barang-barang juga habis. STNK, BPPKB, motor juga jebol, kerendam gak keangkut. Banjir turut menggenangi permakaman Kelurahan Kuripan termasuk makam Toko Tubagus Yahya. Ketinggian air mencapai 30 cm. Saluran air sekeliling makam sedang diperbaiki sehingga aliran terganggu. Petugas segera mencari alur pembuangan baru. Memang deras itu ya? Deras benar hujannya. Terus? Masalahnya talutnya itu belum beres kan, belum selesai talut yang di sana itu. Jadi air muntahnya ke sini dia. Hampir masuk semua ya tadi? Masuk semua sih. Warga Bakung dan Kuripan meminta pemerintah Kota Bandar Lampung mencegah banjir susulan selama musim hujan. Banjir baru sangat rentan karena gangguan saluran air belum dibenahi. Dari Bandar Lampung, Indra Siregar melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggulirkan bantuan 2,9 miliar kepada 29 kelompok nelayan Kabupaten Pesisir Barat. Nelayan mengaku nilai bantuan masing-masing 100 juta dipotong 16% oleh Ketua Unit Pengembangan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggulirkan bantuan 2,9 miliar kepada 100 kelompok nelayan pesisir barat. Bantuan program pengembangan usaha Mina Perdesaan Bidang Perikanan Tangkap bergulir tahun 2014. Ketua Unit Pengembangan Perikanan UPP Dinas Kelautan dan Perikanan Pesisir Barat diduga memotong bantuan setiap kelompok nelayan masing-masing 16% atau 16 juta rupiah. Total pungli mencapai 160 juta rupiah. Ketua kelompok nelayan Lenting Pehing, Nusirwan, mengakui pungli 16% oleh Ketua Unit Pengembangan Perikanan. Pemotongan ini sudah disepakati sebelum pencairan dana. Pelaku pungli berdalih pemotongan dana bersifat resmi atau sesuai ketentuan pusat. Potongan 16%. Potongan 16%. Oh, dari KUP itu ngomong itu? Bukan, katanya dari pusat langsung. 16% itu. Siapa yang ngomong potongan itu, Bang? Dulu. Dari pihak DKP apa? DKP kayaknya dulu. DKP. Dari 100 juta utang dulu, 100 juta itu dipotong dulu 16%. Sama di orang? Iya. Baru diserahkan Baru diserahkan ke kita. Pas uang potongan itu Bang, siapa Bang yang ngambil Bang? Yang terima? Ngambil. Yang terima pada saat Abang kumpul iya, dengan dapat duit 100 itu kan? yang lain. UPP itu. Pak Rusman Sah. Iya. Kelompok Lenting Pehing Pekon Penggawa 5 Tengah, Kecamatan Karya Penggawa, cuma menerima dana 79 juta rupiah. Pemotongan ini mengakibatkan pemanfaatan bantuan tidak sesuai kebutuhan. Nilai bantuan seharusnya dibelanjakan 5 perahu dan 5 mesin 15 PK. Karena dana dipotong, nelayan hanya memperoleh 5 perahu dan mesin ketinting 6,5 PK. Total belanja juga tidak sampai 79 juta.
Pembelian juga melanggar juknis karena dilakukan oleh Ketua UPP. Padahal belanja alat mestinya dilakukan nelayan sendiri. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Peringatan Hari Ibu di Bandar Lampung mengambil semua perangkat upacara terdiri ibu-ibu pejabat struktural. Ikuti informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Tukarkan 100 poin VIP Chandra Anda dengan Coca-Cola 1,5 liter dan Coco Wafer Roll atau 50 potongan poin untuk 500 ml Sania minyak goreng. Syarat dan ketentuan berlaku. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Upacara peringatan Hari Ibu ke-86 di Bandar Lampung Senin pagi terasa istimewa. Seluruh petugas upacara kali ini terdiri ibu-ibu pejabat struktural pemerintah Kota Bandar Lampung. Ketua Penggerak PKK Kota Bandar Lampung Eva Duyana Herman HN menjadi inspektur upacara dan membacakan puisi perjuangan seorang ibu. Ia juga membacakan sejarah pencetusan Hari Ibu di Yogyakarta 86 tahun silam. Hari Ibu ini menjadi tonggak sejarah sejak Kongres Perempuan Indonesia pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Kongres Perempuan Indonesia 3 di Bandung tahun 1938 menyatakan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Peringatan Hari Ibu tahun ini mengusung tema peran wanita dalam demokrasi menuju wanita idealis dan agamis. Eva Duyana Herman HN mengingatkan generasi muda agar memaknai Hari Ibu sebagai peringatan perjuangan bangsa. Ibu, maafkan dosa dan salah kami. Ibu adalah cermin teladan bagi kami. Ibu luar biasa, apalagi tadi Bunda ngarang puisi ya, ngarang puisi sampai nangis juga karena apapun Bunda seperti ini, teman-teman juga seperti ini, itu berkat Ibu. Tanpa doa restu dari Ibu kami bukan siapa-siapa. Dengan keikhlasannya beliau menginginkan kita, dengan susah payah, tenaganya, pikirannya. Mudah-mudahan kami juga bisa melaksanakan apa yang ibu-ibu laksanakan, orang tua kita terdahulu. Dan kita juga minta doa restu kepada kedua orang tua dan juga semua. Pemimpin upacara Inti Indriati mengaku baru pertama kali menjadi petugas upacara peringatan Hari Ibu. Penyelenggaraan berjalan sukses berkat kebersamaan ibu-ibu PKK Kota Bandar Lampung. Semua ini berkat kekompakan, kebersamaan kami semua. Dan kami berlatih itu memang sudah cukup lama, ada sekitar 2 bulan sebelum hari ini. Sehingga kalau mas-mas lihat hari ini, semuanya bisa berjalan dengan sukses. Karena kami semua saling melengkapi satu sama lain. Dan tidak ada kesuksesan yang tidak karena bersama-sama. Karena walaupun satu yang sukses tapi lain tidak, itu tidak berarti apa-apa. Peringatan Hari Ibu ke-86 dapat memperkokoh persatuan dan solidaritas kaum perempuan di seluruh Indonesia. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi melaporkan. Balik ke tempat. Pemirsa, ibu-ibu rumah tangga di Kecamatan Bandar Sirbawono, Lampung Timur tak ketinggalan memeriahkan Hari Ibu 22 Desember dengan kejuaraan sepak bola wanita. Turnamen dadakan ini mengundang gelak tawa karena banyaknya adegan kelucuan di lapangan. Ibu rumah tangga di Kecamatan Bandar Sribawono, Lampung Timur baru pertama kali menggelar turnamen sepak bola wanita mulai hari ini hingga akhir pekan. Kejuaraan ini menandai hari istimewa kaum ibu.
Pemain rata-rata berusia di atas 30 tahun dan bahkan sebagian bercucu. Peserta terdiri karyawan, ibu rumah tangga, buruh tani, pedagang, dan pegawai negeri sipil. Pertandingan sepak bola wanita menyedot perhatian dan gelak tawa. Cara bermain hingga pola tingkah pemain memang penuh kelucuan. Meski begitu, para pemain tetap bersemangat dan percaya diri hingga pertandingan selesai. Main sepak bola wanita ini, Bu? Untuk membangkitkan para muda, anak-anak muda perempuan, supaya cinta dengan sepak bola. Ini untuk menyambut hari apa itu, Bu? Hari Ibu. Tanggal berapa, Bu? Tanggal 22 Desember ya? Desember. Ini sampai kapan, Bu, pelaksanaan ini? Sampai dengan tanggal 28. 28 ya? Bagaimana ini peminat masyarakat, Bu? Antusias, penontonnya banyak sekali. Turnamen sepak bola wanita tingkat kecamatan Bandar Sri Bawono berlangsung sepekan. Kejuaraan ini sekaligus mendorong pengembangan sepak bola di kalangan remaja dan perempuan. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Pemirsa, Perguruan Tinggi Dharma Wacana Kota Metro mewisuda 390 sarjana Sabtu lalu. Jumlah ini meliputi 3 jurusan akademik, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian, Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer, serta Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik. Sebanyak 390 wisudawan memastikan kelulusan dengan penuh kegembiraan. Lulusan 3 jurusan akademik ini mengikuti wisuda bersamaan, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian, STIPER, Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer, STIMIK, dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik, STISIPOL. Ketua Senat Sudarman Merza membuka sidang wisuda sarjana di halaman kampus Dharma Wacana Kota Metro. Wisuda sarjana Dharma Wacana dihadiri Forkopimda Kota Metro seperti Wali Kota Lukman Hakim, Ketua DPRD Ana Morinda, Kabak Akademik Kopertis Wilayah 2 Sumbakser Rustina, serta keluarga wisudawan. Pada tahun ini kita menyekolahkan 2 orang ke jenjang doktor ya, jenjang doktor. Kemudian di STIPER Wacana juga mereka sudah memiliki 2 orang guru besar. Perguruan Tinggi Dharma Wacana Metro berusaha meningkatkan kualitas dosen demi kelulusan lebih baik. Para dosen meningkatkan status ke jenjang strata 3. Dari Metro, User dan Joko Jodibra melaporkan. Pemirsa, SMK PGRI 1 terbagi besar Lampung Tengah menggelar Jalan Sehat Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-69. Peserta antusias mengikuti perlombaan yang menyediakan hadiah jutaan rupiah. Jalan Sehat SMK PGRI 1 terbagi besar menyertakan ratusan siswa beberapa SMP di Lampung Tengah. Para peserta antusias mengikuti perlombaan, apalagi panitia menyediakan hadiah jutaan rupiah. Agenda ini sekaligus menyosialisasikan SMK PGRI 1 terbagi besar kepada para siswa SMP. Penyelenggara berharap lulusan SMP kelak masuk ke SMK dan tidak perlu kebingungan mendaftar ke sekolah lainnya. Pola pendidikan maupun lulusan sekolah ini sangat bersaing. SMK PGRI 1 terbagi besar mempersiapkan siswa agar mampu bersaing di dunia kerja. Pembina sekolah menyatakan kurikulum pelajaran juga mempersiapkan siswa menjadi wirausahaan unggul. Di sekolah ini, ya siswa-siswanya, peserta didiknya itu dilatih untuk berwirausaha. SMK PGRI 1 terbagi besar berdiri sejak tahun 1981. Sekolah ini menyelenggarakan 4 jurusan, yaitu akuntansi, administrasi perkantoran, tata niaga, dan keperawatan. Sekolah ditunjang fasilitas ekstrakurikuler lengkap bidang olahraga maupun kesenian. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Ferry melaporkan. Pemirsa, Persatuan Penggemar dan Pelestari Ayam Ketawa seluruh Indonesia P3 Aksi menggelar kontes Ayam Ketawa di Bandar Lampung minggu kemarin. Ratusan peserta dari seluruh penjuru tanah air mengadu kekhasan atau keunikan suara ayam asli Indonesia. Kontes Ayam Ketawa menyertakan ratusan ayam asli Indonesia dari berbagai kota seperti Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan provinsi lainnya. Kontes ini melombakan kemerduan suara. Kontes di lapangan parkir Stadion Pahoman Bandar Lampung terbagi menjadi 5 kategori, yaitu slow, dangdut, kerajinan bunyi, remaja, dan grand champion. Juara kontes ini mendapatkan trofi Gubernur Lampung dan Karang Taruna serta sejumlah hadiah menarik. Kontes Ayam Ketawa merupakan upaya pelestarian satwa asli Indonesia. Ketua Pelaksana Hasanuddin Tirtayasa mengatakan penggemar dan pelestari ayam ketawa seluruh Indonesia menggelar kontes setiap bulan. Penyelenggaraan di berbagai kota seluruh Indonesia.
Ini ada 5 kategori, ya slow, dangdut, remaja, kerajinan bunyi, grand champion. Yang grand champion ini kumpulan yang juara-juara kita lombakan lagi di satu kelas itu semua. Oke, ini berapa lama, berapa hari bang? Eventnya hari ini sampai selesai, acaranya ini sampai selesai, semua kelas dimainkan, langsung final semua. Untuk pesertanya sendiri bang? Peserta dari luar kota, Surabaya, Purwokerto, Wonosobo, Jakarta, Bogor, Cirebon, Karanganyar, Sidrap, Banyuwangi. Animo kita di sini sudah banyak penggemarnya, makanya di sini ada P3 aksi juga, karena di Lampung penggemarnya sudah sangat banyak. Salah satu peserta kontes ayam ketawa adalah ayam asli dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Ayam asli sejumlah daerah juga memiliki keunikan. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus mengakhiri sekitar Lampung petang ini. Saya Fiar Hayu, mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat petang dan terima kasih.